Penjara es dingin Nether memiliki 18 lapisan. Setiap lapisan lebih dingin dari yang terakhir. Dan setiap 6 lapisan adalah penghalang lain, seperti lapisan ke-6 dan ke-7. Tingkat dinginnya tidak ada bandingannya. Begitu pula lapisan ke-12 dan ke-13. Bailey Mo juga marah pada kata-kata jahat Yang Kai. Jika tidak, dia tidak akan pernah melemparkannya ke lapisan ke-13. Dia hanya melemparkannya ke lapisan ke-7 untuk memberinya pelajaran. Tetapi sekarang dia telah melemparkannya ke lapisan ke-13. Itu adalah hukuman yang lengkap. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan mengutuknya. Pria ini terlalu tidak sopan. Beberapa napas setelah perintah ini dikeluarkan, iblis batu tiba di depan penjara es Yang Kai dan menatapnya melalui jendela. Yang Kai menyeka mulutnya dan memelototinya. Apa yang kamu lakukan? Stone Demon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengeluarkan token dan membuka penghalang penjara es sebelum beralih ke Yang Kai. Yang Kai menyeringai. Pelacur itu ingin bertemu denganku? Katakan padanya untuk datang ke sini sendiri. Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir, Stone Demon dengan dingin mendengus sebelum mengangkat tangannya untuk meraihnya. Yang Kai secara naluriah ingin menghindar. Tetapi Bailey Mo telah memasang segel di tubuhnya. Jadi meskipun tubuh fisiknya masih kuat, dia masih ditangkap oleh iblis batu. Segera setelah itu, Stone Demon menyeretnya lebih dalam ke dalam gua. Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi sekarang dia juga marah. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya. Jadi dia memutar tubuhnya dan berkata, lepaskan aku. Raja ini akan pergi bersamamu. Namun, sebaiknya kau memberitahu Bailey Mo bahwa kecuali dia datang untuk meminta maaf, raja ini tidak akan pernah memaafkannya dan tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Stone Demon hanya mendengus dan mengabaikannya. Ketika dia tidak bisa melewatinya, sebuah tangga muncul di depannya, membawanya ke lantai berikutnya. Tanpa berhenti, dia terus turun. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa ada lebih dari satu lapisan penjara es ini. Ada banyak lapisan, masing-masing lebih menyeramkan daripada yang terakhir. Dia tahu dalam hatinya bahwa Bailey Mo pasti telah mendengar hinaannya. Jika tidak dia tidak akan tergerak. Ini juga masuk akal, karena Bailey Mo ingin dia memperbaiki gerbang dunia. Dia pasti akan memperhatikan gerakannya dan tidak ingin dia mati. Setelah berjalan di 6 lantai, iblis batu mengantar Yang Kai ke penjara es, melemparkannya ke dalam, menutup pintu, dan berbalik untuk pergi. Yang Kai sedikit menggigil kedinginan. Tempat ini jauh lebih dingin daripada yang pernah dia kunjungi sebelumnya, meskipun sebelumnya agak dingin. Dengan fisiknya yang kuat, dia dapat dengan mudah menahannya dan tidak merasa terlalu dingin. Tetapi lapisan ini memiliki beberapa efek. Hanya dalam waktu singkat, Yang Kai merasakan aliran darah di tubuhnya menjadi jauh lebih lambat. Hukum es di sekitarnya seperti racun yang tidak terlihat, terus-menerus merusak tubuhnya dan memasuki organnya melalui pori-porinya. Setelah melompat-lompat sebentar, rasa dinginnya tidak berkurang sedikit pun. Yang Kai menjadi marah, bergegas ke jendela, dan mengutuk lagi. Tinggal di sini seperti orang idiot hanya akan membuatnya lebih dingin. Mengutuk beberapa kali akan membantu menenangkan sarafnya, tapi mungkin itu akan membuatnya semakin panas. Ketika iblis batu, yang menjaga penjara es, melihat ini, dia juga agak terdiam, berpikir bahwa manusia ini benar-benar sesuatu. Bahkan lapisan ke-13 tidak bisa membungkamnya. Dendam macam apa yang dia miliki dengan Saint Venerable? Dia hanya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Lapisan ke-13 dan dingin lapisan ke-7 berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Stone Demon memperkirakan bahwa setelah 2 hari, Yang Kai akan benar-benar kelelahan. Jadi dia secara alami tidak akan memiliki kekuatan untuk mengutuk lagi. Faktanya, keuletan dan ketekunan Yang Kai jauh melebihi harapannya. Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa Sein telah sangat meremehkan kekuatan tubuh fisik manusia ini. 3 hari kemudian, Yang Kai masih mengutuk dan mengumpat. Meskipun dia juga mengutuk dan harus istirahat sebentar, sudah luar biasa dia bisa bertahan begitu lama. Selama 3 hari ini, hampir setiap hari, Yang Mulia akan bertanya tentang situasi ras manusia. Jadi dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya dan hanya bisa melaporkan kebenaran. Dia menduga bahwa Saint Venerable pasti sangat marah, dan dia bisa tahu dari nada suara Raja Iblis perempuan. Pada hari ini, Yang Kai baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk ketika desahan berat datang dari penjara es di sebelahnya. Wah, kamu telah mengutuk selama beberapa hari sekarang. Tetapi yang telah kamu lakukan hanyalah melempar dan berbalik. Telinga raja ini akan kapalan karena mendengarkanmu. Tidak bisakah kamu sedikit lebih kreatif? Tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dengannya, Yang Kai agak terkejut. Ketika dia di penjara di sini, dia juga mengamati situasi di lantai ini. Sepertinya ada iblis lain yang dipenjara di sini, semuanya Raja Iblis.
Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah mereka buat. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Hanya kurang dari 10. Tetapi orang-orang ini acuh tak acuh terhadap siapapun yang datang ke sini. Mereka hanya duduk bersila di penjara es mereka, berjuang melawan dingin. Tidak ada yang memperhatikan mereka, membiarkan mereka bertahan hidup sendiri. Setelah ki iblis mereka benar-benar habis, mereka akan mati. Kultivator ras iblis yang berbicara harus hidup secara diagonal di seberangnya. Yang Kai melihat melalui jendela tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin bersembunyi di bagian terdalam ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara ini benar. Mengapa kamu tidak mengutuk beberapa kali dan melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang baru?" Pihak lain terdiam sesaat sebelum menjawab, "Saya tidak memiliki keberanian sebanyak kamu." Faktanya, dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai memiliki keberanian untuk menghina Belimo seperti ini. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah mengapa Belimo tidak menutup mulutnya. Berani menghina Saint Venerable seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Itu hanya kematian. Keberanian apa yang kamu butuhkan untuk mengutuk? Yang Kai mencibir. Raja Iblis menjawab, "Ada banyak cara untuk mati. Saya tidak ingin disiksa sebelum saya mati." Suara Raja Iblis lain tiba-tiba datang dari sisi lain. "Hei, jangan ganggu dia. Biarkan dia terus mengutuk." Itu benar. Itu benar. Jarang tempat terkutuk ini begitu semarak. Siapa yang peduli apakah itu baru atau tidak? Saya hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Petik 2. Wah, teruslah mengutuk dan abaikan dia. Dari segala arah terdengar ledakan obrolan, menyebabkan rahang Yang Kai jatuh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mengutuk dengan beberapa pendengar. Jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Raja Iblis yang dipenjara ini benar-benar tidak memiliki keberanian untuk memarahi Belimo. Tapi mendengarkan mereka bukanlah masalah. "Wah, jangan berhenti. Aku senang mendengarmu mengutuk sebelum aku mati." Seseorang mendesak. Yang Kai membelai dagunya dan tersenyum sedikit. Karena semua orang sangat mendukung. Mari kita ubah ke sesuatu yang baru. Setelah mengatur pikirannya, Yang Kai batuk ringan dan berkata, "Omong-omong, di benua Proud Snow di wilayah iblis, ada keluarga miskin dengan seorang putri bernama Belimo. Belimo ini telah cerdas sejak dia masih kecil. Dan di usia yang begitu muda dia sudah cantik. Di bawah kubah es transparan, Belimo mengenakan kerudung transparan saat dia duduk di ambang jendela. Kedua kakinya yang seputih salju menjuntai di tepi tebing. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin saat dia bersandar di jendela. Tampaknya siap untuk jatuh kapan saja saat dia menatap dunia putih bersalju di depannya. Dia memegang secangkir anggur darah merah tua di tangannya dan menyesapnya. Bibir merahnya yang seperti permata sekarang diwarnai dengan sedikit warna merah darah, membuatnya terlihat lebih mempesona. Memalingkan kepalanya sedikit, dia bertanya dengan lembut, "Bagaimana kabar pria itu sekarang?" Ketika Raja Iblis perempuan yang telah membawa Yang Kai ke penjara es mendengar ini, matanya berkedut dan dia berbisik, "Bagus." Belimo mengerutkan kening, "Masih bagus?" Ini adalah jawaban yang sama terakhir kali. Raja Iblis perempuan berkata, "Sepertinya bawahan ini meremehkan kekuatan tubuh fisiknya." Pihak lain melaporkan bahwa meskipun kondisinya lebih buruk dari sebelumnya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya langsung. "Apakah dia masih mengutukku?" Belimo bertanya dengan tenang. Raja Iblis perempuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak." Belimo bertanya dengan heran. "Tidak? Apakah dia tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk atau tidak?" Berhenti sejenak. Dia melanjutkan, "Sejujurnya, bagaimana ratu ini bisa menurunkan dirinya ke tingkat anjing gila seperti dia?" Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Yang Kai mengutuknya, dia cukup marah. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak perlu melakukannya. Jadi dia hanya memarahinya beberapa kali. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak akan kehilangan apapun. Paling-paling, dia akan memberinya pelajaran di masa depan. Dia benar-benar tidak. Ekspresi Raja Iblis perempuan menjadi canggung. Tapi dia baru-baru ini bercerita. Belimo tidak bisa menahan tawa. Bercerita? Cerita apa? Kepada siapa dia menceritakannya? Dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Kisah hantu macam apa yang dia ceritakan di dalam penjara es? Orang ini benar-benar menarik. Itu adalah cerita yang dia buat sendiri. Saint, tolong jangan dengarkan itu. Jangan sampai mengotori telingamu. Hati Belimo sejernih cermin saat dia dengan dingin mendengus. Apakah dia mengarang cerita tentang Quen ini? Katakan padaku, apa sebenarnya yang dia katakan dalam cerita itu? Raja Iblis perempuan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak ingin mengulangi dirinya sendiri, dia hanya bisa menjawab. Kisah Yang Kai buat sangat sederhana dan bahkan melodramatis. Seorang gadis dari keluarga miskin jatuh cinta dengan tuan muda yang kaya dan jatuh cinta padanya seperti ngengat yang tertarik ke api.
Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah tuan muda yang kaya mendapatkannya, dia akan membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Gadis itu sangat sedih sehingga dia harus berkeliaran di dunia fana untuk menjemput tamu dari rumah bordil. Bagian pertama dari cerita itu terburu-buru, tetapi isinya sangat rinci. Sementara Raja Iblis Perempuan menceritakan kisahnya, wanita muda bernama Belimo ini telah menerima lebih dari 100 dermawan, dan harganya sangat murah. Ada juga banyak dermawan, dan bahkan pengemis yang mengemis di jalan memiliki keberuntungan untuk memiliki sesuatu dengannya. Pada awalnya, Belimo mendengarkan dengan tenang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa protagonis dari cerita itu telah jatuh ke seorang pelacur, cangkir di tangannya hancur. Pada saat pengemis tua itu muncul lagi, wajah Belimo sudah menjadi sangat dingin. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai mengada-ada untuk membuatnya jijik, dia masih tidak bisa menerimanya. Dia belum pernah melihat pria yang penuh kebencian seperti itu. Berbalik, dia berjalan turun dari jendela. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Cukup. Raja Iblis Perempuan itu berlutut dan berteriak panik. Yang mulia, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan segera mencabut lidahnya. Belimo mencibir. Bukankah itu akan membiarkannya pergi dengan mudah? Lempar dia ke lapisan ke-18. Aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Raja Iblis Perempuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi bagaimana dengan Yang Mulia Yurumeng? Belimo melirik dengan dingin. Segera membuatnya menelan kata-kata berikutnya. Setelah menghabiskan sekitar 7 atau 8 hari di lantai 13, Stone Demon muncul di depan jendela lagi. Yang Kai baru saja akan mengatakan sesuatu yang menarik. Tetapi melihatnya muncul, dia tidak terkejut dan hanya mencibir. Haruskah aku turun lagi? Stone Demon memandangnya dari atas ke bawah sebelum mengangkat tangannya dan mengacungkan jempolnya. Wajahnya dipenuhi kekaguman. Tidak peduli apa, orang di depannya ini pasti orang yang luar biasa. Tidak ada yang pernah bisa membuat Saint Venerable berulang kali mengubah perintahnya dan meningkatkan intensitas hukumannya. Dari sudut pandang tertentu, manusia ini telah menciptakan era baru. Namun, lapisan ke-18, bahkan seseorang sekuat Stone Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seperti biasa, dia mengeluarkan tokennya dan membuka penghalang penjara es. Tidak perlu baginya untuk menangkap Yang Kai. Jadi dia hanya memberi isyarat padanya dan Yang Kai berjalan keluar. Penjara es di sekitarnya memiliki banyak wajah aneh dan kuyu. Semuanya adalah pengikut setia Yang Kai. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yang Kai setelah dia pergi, semua orang tahu bahwa dia akan hancur. Tidak ada persahabatan di antara mereka. Tetapi setelah beberapa hari mendengarkan cerita Yang Kai, mereka dapat menikmati diri mereka sendiri sambil menunggu kematian. Mengangguk sedikit, mereka berjalan melewati satu sama lain. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin lingkungan menjadi. Yang Kai diam-diam mencatat nomor itu dan bertanya, di lantai berapa saya tinggal sebelumnya? Iblis batu sepertinya berpikir bahwa Yang Kai pasti sudah mati. Jadi dia tidak mencoba menyembunyikan apapun dan hanya berkata, kali ini, aku mengirimmu ke lantai 18. Yang Kai mengangkat alisnya. Lalu ada berapa lantai? Lantai 18 adalah lantai terendah. Iblis batu meliriknya. Yang Kai memamerkan giginya. Sein, kamu benar-benar sangat menghargai saya. Iblis batu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan bertindak begitu gegabah. Izinkan saya memberi kamu nasihat. Ketika kamu mencapai lapisan ke-18, cari tempat untuk duduk dan jangan mencoba melakukan apapun, apalagi mencoba melawan. Dengan cara ini, semuanya akan berakhir lebih cepat. Oh benar, kultivasi kamu telah disegel sehingga kamu tidak akan bisa menolak apapun. Petik 2. Yang Kai menatapnya dengan curiga. Kamu pikir aku pasti sudah mati? Stone Demon tersenyum tetapi tidak berkomentar. Itu adalah lapisan ke-18 dari penjara es dingin Nether. Jika kamu masih bisa bertahan di sana, itu benar-benar tidak masuk akal. Melihat apa yang dia pikirkan, Yang Kai tidak terlalu memperhatikannya. Dia memperkirakan bahwa Belimo hanya menggodanya dan tidak akan benar-benar mengambil nyawanya. Tetapi dia tidak perlu mengatakan apapun kepada orang lain. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah ada orang lain di lantai 18? Ya, iblis batu mengangguk. Semua mati. Mulut Yang Kai berkedut saat dia tetap diam. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya tiba di pintu masuk lantai 18. Iblis batu bahkan tidak memiliki niat untuk mengirim Yang Kai ke dalam. Alih-alih hanya membuka pintu masuk dengan token di tangannya dan melihat Yang Kai. Dia berkata, masuklah sendiri. Yang Kai melirik pintu masuk. Tetapi bahkan sebelum dia bisa masuk, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jika dia masuk,
Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Memikirkan kekuatannya saat ini, dia bertanya-tanya apa kemungkinan dia bisa membunuh iblis batu ini. Pada akhirnya, dia kecewa. Dengan kultivasinya disegel, dia jelas bukan lawan Stone Demon. Tentu saja, jika dia membiarkan perwujudannya muncul dari manik batas misterius, akan mudah untuk berurusan dengan iblis batu ini. Meskipun budidaya Yang Kai disegel dan dia bahkan tidak bisa membuka cincin luar angkasa, perwujudannya masih bisa melarikan diri dari manik batas misterius. Namun, Yang Kai tidak siap untuk mengekspos kartunya ke Bei Limo begitu cepat. Tidak dapat menahan, Yang Kai hanya bisa membenamkan kepalanya. Setelah Yang Kai melangkah ke lantai 18, iblis batu dengan cepat menutup pintu masuk dan pergi. Tampaknya tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Lantai 18 sedikit berbeda dari yang dibayangkan Yang Kai. 17 lantai sebelumnya semuanya memiliki penjara es yang terpisah. Tetapi tempat ini tidak memiliki penjara es, melainkan dunia putih yang luas. Begitu dia melangkah ke tempat ini, Yang Kai merasakan tubuhnya menegang saat lapisan es menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu menjadi lebih tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Hukum es yang ada di mana-mana menyerbu tubuhnya melalui pori-porinya, menyebabkan Yang Kai merasakan sakit yang menusuk seolah-olah dia telah ditusuk oleh jutaan jarum. Hanya dalam beberapa saat, wajah Yang Kai sudah membiru dan bibirnya berubah ungu. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan memecahkan es yang menutupi tubuhnya agar tidak membeku. Namun, begitu dia bergerak, ekspresinya mau tidak mau berubah. Karena dia menemukan bahwa di tempat terkutuk ini, pikirannya tampaknya agak terpengaruh, dan pikirannya sepertinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari bahwa bahkan jiwanya dapat terpengaruh oleh penjara lantai 18 ini. Untungnya, dia memiliki lotus pemanasan jiwa. Jadi dia tidak perlu khawatir jiwanya dibekukan. Rasa dingin yang dingin muncul dari benaknya saat dia menahan rasa dingin yang telah menyerang laut pengetahuannya, membuat pikirannya menjadi agak lebih jernih. Baru pada saat inilah Yang Kai punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya. Omong-omong, tidak banyak yang bisa dilihat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Juga tidak ada satu orang pun yang hidup. Yang bisa dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Sepertinya ada sesuatu yang tidak jauh, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang Kai berjalan ke arahnya dan ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah patung es. Itu bukan patung es yang diukir oleh seseorang, melainkan mayat yang membeku. Ini tidak diragukan lagi adalah ras iblis. Tetapi Yang Kai tidak tahu dari ras mana dia berasal. Sebelum dia meninggal, ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak mengalami rasa sakit. Tetapi Yang Kai tahu bahwa jiwa orang ini telah membeku. Jadi dia secara alami tidak dapat merasakan sakit. Adapun Demon Rache yang telah dikirim ke lapisan ke-18, kemungkinan besar mereka setidaknya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Benar-benar tidak jelas kesalahan apa yang mereka buat untuk mati di sini. Melihat sekeliling lagi, Yang Kai terkejut menemukan bahwa ada patung es yang sangat sering. Dan setiap patung es memiliki mayat di dalamnya. Beberapa tua, beberapa muda, beberapa pria, beberapa wanita, kira-kira menghitung. Ada 30 atau 40. Dari mereka, tidak termasuk yang lebih jauh. Wanita gila ini, Yang Kai memamerkan giginya. Tidak heran jika Stone Demon mengatakan bahwa hanya ada orang mati di sini. Dan mereka benar-benar mati. Bahkan jiwa mereka telah dibekukan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Bei Limo tidak benar-benar ingin dia mati di sini, bukan? Hati Yang Kai juga agak gugup. Meskipun dia adalah seorang Demon Saint, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang wanita. Ketika seorang wanita menjadi gila, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Yang Kai sangat menyadari hal ini dan diam-diam memutuskan bahwa jika dia benar-benar mencapai titik di mana dia tidak bisa menolak, dia akan membiarkan perwujudannya menerobos penghalang dunia dari manik batas misterius dan menyeretnya ke dalamnya. Pada saat itu, dengan energi dunia dari manik batas misterius, dia mungkin bisa mematahkan batasan yang ditanamkan Bei Limo. Namun, dengan cara ini, manik batas misterius pasti akan terlihat di mata Bei Limo. Jika dia merebutnya, semuanya akan berakhir. Di dunia putih yang sepi ini, Yang Kai bahkan bisa mendengar detak jantung dan napasnya sendiri. Tidak ada lagi pendengar di sini yang membuatnya ingin bercerita. Jadi dia terus menggerakkan tubuhnya untuk memecah es di tubuhnya sambil berjalan-jalan. Tiba-tiba, ekspresi Yang Kai berubah. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Tapi dia merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya. Pada awalnya, dia agak ragu. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini menjadi lebih jelas. Yang Kai tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Tampaknya Bei Limo benar-benar tidak berniat membunuhnya.
Bahkan iblis batu yang menjaga penjara es tidak ingin memasuki tempat terkutuk ini. Jadi mungkin tidak ada orang lain selain Bei Limo yang diam-diam bisa mengawasinya. Sebagai Demon Saint, dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Menyadari hal ini, Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit berani, dan semua kekhawatirannya sebelumnya menghilang. Melihat sekeliling, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan merasa paru-parunya ditusuk oleh aura dingin. Hampir membekukannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dan mulai mengutuk. Itu masih vulgar, dan ganas. Meskipun dia telah memarahi Bei Limo sebelumnya, itu hanya goresan kecil. Sekarang setelah Bei Limo memperhatikannya, dia akan memarahinya di depannya dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Selama beberapa hari terakhir, keterampilan Yang Kai lainnya tidak meningkat. Tetapi keterampilan memarahinya telah meningkat pesat, menyebabkan dia merasa agak kecewa dan frustrasi. Bagi seorang pria dewasa untuk mengutuk begitu banyak, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah mengutuk selama setengah hari, Bei Limo tidak menunjukkan reaksi. Di sisi lain, Yang Kai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lapisan ke-18 memang lapisan ke-18, dan itu jelas tidak sebanding dengan lapisan ke-13 yang dia masuki sebelumnya. Dengan fisiknya yang kuat, setelah setengah hari, daging dan darahnya telah membeku, dan bahkan luka sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Sebaliknya, mereka menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia bahkan tidak merasakan kemarahan Bei Limo. Kutukan itu berangsur-angsur melemah dan bahkan menjadi agak lemah. Kelopak mata Yang Kai tertutup es dan dia hampir tidak bisa membuka matanya saat dia bersandar pada patung es, meratap di dalam hatinya. Jika Bei Limo tidak segera muncul, dia takut dia akan benar-benar mati dan perwujudannya harus mengambil tindakan. Setelah diam-diam memberitahu perwujudannya untuk melihat bahwa situasinya tidak benar, dia akan menariknya ke dunia kecil yang misterius. Kesadarannya menjadi lebih kabur saat kelopak matanya membuka dan menutup berulang kali. Meskipun mulutnya bergerak, tidak ada suara yang keluar, dan seluruh tubuhnya tertutup pecahan es, seolah-olah dia didorong untuk menjadi patung es. Tapi saat kesadarannya mulai memudar, kekuatan dingin tiba-tiba menyapu tubuh Yang Kai. Embun beku yang menutupi tubuh Yang Kai meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, dan kekuatan tak terlihat melindunginya dari gangguan dan pengaruh hukum es. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan terkekeh. Aku tahu kamu tidak akan melakukan apapun pada raja ini. Perlahan berdiri, Yang Kai meregangkan otot dan tulangnya. Dengan perlindungan kekuatan ini, efek dingin di sini sangat berkurang. Melirik sekeliling, Yang Kai dengan dingin berkata, tunjukkan dirimu. Apakah ada gunanya menyelinap? Setelah menunggu lama dan tidak melihat reaksi dari sekelilingnya, Yang Kai menghela nafas dan berkata, kamu membosankan. Aku tahu kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Semua yang kamu lakukan hanya karena kamu kesal. Karena raja ini telah menyinggung kamu sebelumnya. Raja ini tidak memiliki keluhan. Sekarang kamu tidak bisa membunuh saya. Semua orang bisa duduk dan berbicara. Jika kita bisa bicara, kita bisa bicara. Jika kita tidak bisa, kita bisa berpisah. Apakah menyenangkan untuk selalu menyiksa orang seperti ini? Mengatakan demikian, Yang Kai melihat sekeliling. Sepertinya berusaha menemukan di mana Bei Limo bersembunyi. Pada saat itu, suara lemah tapi menyenangkan tiba-tiba terdengar. Saya pikir kamu sedang berbicara dengan saya? Yang Kai sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat sekeliling. Siapa? Suara ini jelas bukan suara Bei Limo. Meskipun lemah, itu sangat lembut. Dan nadanya benar-benar berbeda dari nada Bei Limo. Yang Kai tidak bingung dengan ini. Tetapi dia cukup terkejut. Sebenarnya ada orang lain di penjara es ke-18 ini. Dia sebelumnya telah menyelidiki tempat terkutuk ini. Dan meskipun itu tidak terlalu kecil, itu tidak terlalu besar, juga tidak penuh vitalitas. Di sisi lain, ada banyak mayat Master Demon Rache. Mendengar seseorang tiba-tiba berbicara dengannya, bagaimana mungkin Yang Kai tidak terkejut? Cara ini, suara itu memanggil lagi, membimbing arah Yang Kai. Yang Kai melihat sekeliling sejenak sebelum melirik ke tempat tertentu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju. Keingintahuannya terusik ketika dia ingin tahu siapa yang berbicara dengannya dan mengapa dia tidak memperhatikan sebelumnya. Berjalan di sekitar patung es beku, Yang Kai berjalan beberapa ratus meter dan akhirnya berdiri di depan salah satu patung es. Menatap ke depan, matanya berkilat takjub. Patung es ini juga berisi seorang pembudidaya ras iblis. Dan sama seperti Bei Limo, keduanya tampaknya berasal dari ras iblis salju. Kulit mereka sebening kristal, dan rambutnya hitam dan lembut. Sosoknya ramping, dan fitur wajahnya sangat indah dan sempurna. Satu bagian tubuhnya gemuk sementara bagian lainnya kurus.
Yang Kai telah melihat banyak wanita cantik, dan istrinya semuanya cantik luar biasa. Tentu saja, karena keterbatasan kekuatan dan penglihatan mereka, temperamen mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yu Rumeng dan Bei Limo. Tetapi yang di depannya jelas tidak kalah dengan Yu Rumeng atau Bei Limo. Berbeda dengan patung es lainnya, mayat Demon Rache di patung es di dekatnya semuanya duduk bersila, tidak terkecuali. Dia adalah satu-satunya yang berdiri di pahatan es. Tangannya terlipat di perut bagian bawah. Ekspresinya tenang seolah-olah dia tertidur. Dia tidak terlihat tua, sekitar 20 atau 18 tahun, seperti gadis muda yang belum dewasa. Yang Kai tidak merasakan vitalitas apapun dari patung es ini. Atau mungkin karena kultivasinya telah disegel. Jadi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat mendeteksinya. Melihat sekeliling, Yang Kai menoleh ke patung es di depannya dan bertanya dengan ragu. Apakah kamu yang berbicara? Beberapa napas kemudian, suara lembut itu berbicara lagi. Ya, ini aku. Maaf, saya sudah terjebak di sini terlalu lama. Jadi jiwa saya agak terpengaruh dan reaksi saya agak lamban. Mohon maafkan saya. Yang Kai hampir tertawa terbahak-bahak. Kata-kata gadis muda itu membuatnya merasa bahwa dia agak naif. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi padanya, dia tidak bisa menahan tawa. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Bei Limo benar-benar bukan orang baik. Meskipun dia tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki gadis muda ini. Dari apa yang dia tahu, dia bukan orang jahat. Namun, Bei Limo sebenarnya telah melemparkannya ke penjara es lantai 18 ini dan sepertinya dia telah dibekukan di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Yang Kai terkejut lagi. Bahkan dia tidak bisa bertahan di tempat terkutuk ini terlalu lama dan hampir pingsan karena kedinginan barusan. Tapi gadis muda ini masih bisa mempertahankan kesadarannya sampai batas tertentu. Jelas betapa kuatnya dia. Tampaknya melihat melalui pikiran Yang Kai. Gadis muda itu berkata, saya mengolah hukum atribut es. Jadi meskipun lingkungan di sini keras, bagi saya, efeknya akan berkurang. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi seseorang yang mengolah teknik kultivasi atribut es menjadi seperti ini. Dan hawa dingin yang keras di sini bahkan dapat digunakan sebagai kesempatan baginya untuk tumbuh dan berkultivasi. Namun, jika seseorang yang lebih kuat bertindak melawannya, situasinya akan berbeda. Karena Bei Limo telah menguncinya di sini, pasti ada semacam pengaturan. Namun, hukum atribut es, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Kamu adalah orang yang baru saja menyelamatkanku? Ketika dia hampir kehilangan kesadaran, kekuatan dingin menyapu tubuhnya. Dia mengira Bei Limo yang telah menyerangnya. Tapi sekarang sepertinya bukan wanita itu tapi gadis muda di depannya ini. Aku bisa menyelamatkanmu untuk sementara waktu. Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu selamanya. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah dilemparkan ke tempat ini. Tetapi seperti yang kamu lihat, tidak ada dari mereka yang berhasil pergi dari sini hidup-hidup. Ini tidak diragukan lagi sebuah pengakuan. Yang Kai terkekeh. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih kepada nona muda karena telah menyelamatkan hidupku. Meskipun tidak seperti dia tidak memiliki rencana cadangan, itu masih merupakan fakta bahwa dia telah menyelamatkannya. Berhenti sejenak, dia bertanya, bolehkah saya menanyakan nama nona muda? Setelah beberapa napas lagi, gadis muda itu akhirnya menjawab, nama. Saya sendiri lupa, kamu dapat memanggil saya apapun yang kamu inginkan. Yang Kai tidak bisa menahan keringat sedikit. Berapa tahun dia dikurung, dia benar-benar lupa namanya. Atau mungkin karena jiwanya telah rusak, menggosok dagunya. Dia berpikir sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Kalau begitu aku akan memanggilmu Lady Bing. Nona muda Bing, haha. Sesukamu. Gadis muda itu tidak keberatan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu akhirnya dilemparkan ke sini oleh guru? Guru, Yang Kai berkedip dan bertanya dengan ngeri. Tuan yang kamu bicarakan, apakah itu Bei Limo? Apakah kamu tuan dan murid? Petik 2. Lady Bing berkata, dari apa yang saya ingat, kami memang guru dan murid. Kali ini, Yang Kai benar-benar terkejut. Dia mengira nona muda Bing ini sama seperti dia. Menyinggung Bei Limo dalam beberapa cara yang mengakibatkan dia dilempar ke penjara es ke-18. Dia mengira dia adalah bawahan Bei Limo. Tetapi siapa yang mengira bahwa kedua wanita ini sebenarnya adalah tuan dan murid? Yang Kai basah oleh keringat dingin. Setelah 2 pertemuan pertama, meskipun Yang Kai tidak terlalu menyukai Bei Limo, dia tidak pernah menyangka wanita ini begitu kejam, bahkan rela menghukum muridnya sendiri dengan sangat keras. Melemparnya ke penjara es sama dengan mengambil nyawanya, bagaimanapun. Dia adalah muridnya. Jadi bahkan jika dia telah melakukan semacam kesalahan, itu tidak akan seperti ini. Namun, Yang Kai tidak tahu alasannya, jadi dia tidak ingin ikut campur. Namun, Bei Limo adalah Demon Saint.
Jadi muridnya setidaknya harus half Saint, kan? Tidak heran Lady Bing ini bisa bertahan begitu lama di penjara es. Lady Bing berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana kamu menyinggung guru? Yang Kai berkeringat dingin dan menggaruk wajahnya. Bagaimanapun, aku hanya secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia telah menggunakan kesempatan ini untuk menganiaya tuannya. Tetapi pada akhirnya dia terlihat dan dipukuli. Ini terlalu memalukan. Jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu dikurung di sini? Lady Bing terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, seharusnya aku tidak memberitahumu ini. Tapi setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berbicara begitu banyak padaku. Saya dipenjara di sini karena seorang pria. Pikiran Yang Kai menjadi kosong. Kamu tuan dan murid menyukai orang yang sama? Lady Bing tidak bisa menahan tawa. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Itu hanya saya. Tetapi guru tidak menyetujuinya dan dengan kejam menyiksa orang itu sampai mati di depan saya. Saya ingat guru ingin dia mempermalukan dan mengutuk saya. Tetapi dia lebih baik mati daripada mengutuk saya. Bajingan, Yang Kai menjadi marah. Tetapi dengan cepat bereaksi. Saya tidak berbicara tentang kamu. Saya sedang berbicara tentang Jalang Beilimo itu. Lady Bing berkata, jangan memarahi tuanku. Meskipun nada suaranya ringan, Yang Kai bisa mendengar ketidakpuasan dalam suaranya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena dia membunuh pria itu. Mengapa dia harus membunuhmu? Karena dalam kemarahan saya menyerangnya. Dia sangat kecewa. Jadi aku berakhir seperti ini. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan nafas. Tidak tahu harus berkata apa. Jika ini benar, maka Lady Bing ini tidak diragukan lagi adalah korban paling tragis dari insiden ini. Pria yang dicintainya telah dipermalukan sampai mati oleh tuannya sendiri. Dan dia telah memutuskan semua hubungan dengan tuannya. Disegel di penjara es. Menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Apa yang bisa lebih tragis dari ini? Sangat sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Jika itu adalah orang biasa, jiwa mereka akan lama runtuh. Benar, saya mendengar kamu mengatakan bahwa guru tidak akan membunuh kamu. Mengapa kamu begitu percaya diri? Mendengar ini, Yang Kai tersenyum. Karena tuanmu masih membutuhkan bantuanku. Oh, Lady Bing terkejut. Apakah ada yang bisa guru minta darimu? Yang Kai tidak menjawab. Malah memutar matanya dan tertawa. Aku sudah memikirkannya. Ketika tuanmu datang untuk memohon padaku, aku akan membiarkannya melepaskanmu sebagai cara untuk membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku. Nyonya Bing berkata, tidak perlu. Yang Kai mengerutkan kening. Kamu tidak ingin keluar? Bukannya aku tidak mau. Suara Lady Bing pahit. Hanya saja tubuh fisikku sudah lama hancur. Hanya menyisakan jiwa yang rusak. Jika saya membeku di sini, saya masih bisa berjuang untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Tetapi jika saya benar-benar pergi, saya khawatir saya akan mati lebih cepat. Ini adalah masalah yang sulit. Yang Kai saat ini tidak dapat menentukan kondisi fisiknya. Jika tidak, dia mungkin dapat menemukan solusi. Saat dia sedang melamun, Lady Bing melanjutkan. Apakah kamu yakin bisa meninggalkan tempat ini? Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja setelah bertahun-tahun, tidak satu pun dari mereka yang dilemparkan ke sini berhasil pergi hidup-hidup. Petik 2. Yang Kai tersenyum. Tunggu dan lihat saja. Jadi begitulah, Nona Bing menghela nafas pelan. Sepertinya ini benar-benar kehendak surga. Apa kehendak surga? Yang Kai mengerutkan kening. Lady Bing bertanya. Baru saja. Kamu mengatakan ingin berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidup kamu dan ingin membalas saya. Apakah kamu tulus? Yang Kai menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Jika Nona Bing ingin pergi, saya benar-benar dapat mengucapkan beberapa patah kata kepada tuanmu. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan setuju. Tetapi saya memiliki peluang 80%. Petik 2. Lady Bing dengan cepat berkata, tolong jangan. Dan jika kamu benar-benar bisa pergi, jangan menyebut saya di depan guru. Jika tidak hidup kamu akan dalam bahaya. Apakah ini benar-benar serius? Wajah Yang Kai dipenuhi dengan keraguan. Bukankah hanya 2 master dan murid yang berselingkuh? Dia bahkan tidak bisa menyebutkan namanya. Meskipun dia tidak tahu apa namanya. Muda berarti, Yang Kai menatapnya dengan curiga. Saya ingin meminta bantuan kamu. Jawab Lady Bing. Yang Kai tersenyum. Nona muda telah menyelamatkan hidupku. Jika ada yang bisa aku bantu, jangan ragu untuk bertanya. Lady Bing berkata, jangan terburu-buru untuk setuju. Tidak akan terlambat untuk memikirkannya setelah mendengarkanku. Meskipun masalah ini tidak terlalu sulit untuk ditangani, jika kamu benar-benar melakukannya,
Kemungkinan besar kamu akan membuat marah guru dan bahkan membuatnya ingin membunuh kamu. Jika itu masalahnya, apakah kamu masih bersedia? Petik 2. Yang Kai mengangkat alisnya. Bisakah nona muda menjelaskan secara detail? Meskipun dia yakin Belimo tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun juga, gerbang dunia wilayah iblis membutuhkannya untuk diperbaiki. Jadi tidak peduli seberapa marahnya dia. Jika dia menginginkan nyawanya, dia harus bertanya kepada iblis lainnya. Sein dari wilayah iblis jika mereka setuju. Namun, dia telah menyinggung Belimo sekali. Jadi jika mungkin, Yang Kai tidak ingin hubungan mereka semakin memburuk. Membiarkan Demon Sein menaruh dendam bukanlah hal yang baik. Di dalam patung es itu, Lady Bing terdiam beberapa saat. Sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum akhirnya berkata, saya memiliki artefak yang dapat menyegel teknik terlarang yang saya buat. Ini sangat kuat dan saya ingin kamu menggunakannya pada tuan saya. Petik 2. Mendengar ini, murid Yang Kai menyusut. Kamu ingin membunuhnya? Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Dari apa yang baru saja dikatakan Nona Muda Bing, dia masih sangat menghormati Belimo. Bahkan jika pria yang dia cintai disiksa sampai mati. Bahkan jika dia dipenjara di penjara es lapisan ke-18, dia tidak memiliki sedikitpun kebencian terhadapnya. Sebenarnya, ketika Yang Kai memarahi Belimo, dia tampak sedikit tidak senang dan bahkan berbicara untuk melindunginya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba mendapat permintaan seperti itu. Itu benar-benar membingungkan. Lady Bing tidak bisa menahan tawa. Tuan adalah Saint Iblis. Bagaimana mungkin saya bisa membunuhnya? Belum lagi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika saya melakukannya, itu tidak mungkin. Petik 2. Lalu kenapa kamu? Yang Kai mengerutkan kening dengan bingung. Lady Bing menghela nafas pelan. Ini hanya penjelasan. Ketika orang itu dipermalukan sampai mati oleh guru, saya tidak meminta imbalan apapun. Meskipun saya juga kehilangan rasionalitas saya dan menyerang guru setelah itu tidak berguna. Mungkin jika saya meminta bantuan saat itu, guru akan menghindarkannya dari pertimbangan selama bertahun-tahun hubungan guru-murid kami. Selama bertahun-tahun, meskipun saya membeku dalam es dan berada di ambang kematian, saya masih tidak bisa merasa nyaman. Sekarang waktuku habis. Aku khawatir tidak akan lama sebelum aku pergi ke Netherworld untuk menemaninya. Ini adalah penjelasan yang akan saya berikan padanya. Saat kita bertemu di Netherworld, aku juga bisa memberitahunya bahwa aku telah membalaskan dendamnya. Tapi kekuatanku terbatas. Meskipun nada suara Lady Bing tenang, Yang Kai bisa merasakan kesedihannya dan mengerti apa yang dia coba sampaikan. Nona Muda Bing melanjutkan. Lantai 18 Nether Cold Ice Prison adalah tempat yang sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Saya pikir teknik terlarang ini tidak lagi berguna. Tetapi saya tidak berharap untuk bertemu kamu pada saat terakhir. Apakah kamu pikir ini adalah kehendak surga? Karena inilah yang diinginkan surga. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk memenuhi keinginan saya. Tentu saja. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan teknik terlarang ini tidak kecil, itu pasti tidak dapat melakukan apapun pada tuanku. Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint, tapi dia pasti akan menyelidiki sesuatu setelah ini. Selama kamu memberitahu dia apa yang saya katakan hari ini, dia tidak akan membuat segalanya terlalu sulit bagi kamu. Mendengarkan ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit bertentangan. Jika Nona Bing ini memintanya untuk sesuatu yang lain, itu akan baik-baik saja. Tetapi untuk menggunakan teknik terlarang yang kuat untuk menghadapi Belimo, bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Bahkan jika dia mengatakan bahwa Belimo tidak akan mempersulitnya setelah ini, siapa yang tahu sikap seperti apa yang akan dimiliki wanita gila itu? Jika dia memprovokasi dia, siapa yang akan menyelamatkannya? Namun, karena dia sudah membuat janji besar, jika dia menolak sekarang, sepertinya dia akan menarik kembali kata-katanya. Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Nona Muda. Saya bukan ras iblis. Saya manusia. Dan saya tidak pernah mengolah teknik budidaya atribut es atau teknik rahasia. Karena Nona Muda adalah iblis salju, kemungkinan dia memupuk hukum atribut es. Apakah benda itu berguna bagiku? Lady Bing berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu mengaktifkannya sesuka hati dan menggunakan teknik terlarang. Saya juga tahu bahwa permintaan ini agak tidak masuk akal. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Petik 2. Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya. Nona Muda terjebak di sini dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Karena kamu bersedia menyelamatkan saya, bagaimana saya bisa menolak untuk membantu kamu dengan masalah sepele seperti itu? Dia juga telah memikirkannya. Dan karena menolak itu tidak baik, dia hanya bisa setuju. Bagaimanapun, dia hanya harus mengambil risiko di depan Belimo. Paling buruk, jika dia menyeret Yurumeng, Belimo tidak akan bisa melakukan apapun padanya.
Kalau begitu aku harus berterima kasih. Jika itu masalahnya, saya bisa mati dengan tenang. Lady Bing berterima kasih padanya dengan gembira. Pada saat yang sama, cahaya lembut tiba-tiba muncul dari dadanya di dalam patung es. Cahaya ini membentang seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dengan kilatan cahaya, sebuah lubang muncul di patung es, dan jarum setengah kaki muncul di depan Yang Kai, seolah-olah telah diukir dari es. Dengan kekuatan lembut, itu melayang di depan Yang Kai. Suara nona muda Bing terdengar. Jarum gelap yang mendalam ini berisi salah satu teknik terlarang saya. Tetapi saya tidak tahu seberapa kuat itu karena itu dibuat setelah saya dipenjarakan di sini. Saya belum pernah mengujinya sebelumnya. Tapi itu pasti tidak kecil. Saya dapat melihat bahwa hubungan antara kamu dan guru tidak terlalu baik. Jadi kamu dapat menyimpannya untuk saat ini. Jika dia menyerangmu suatu hari, kamu bisa menggunakannya untuk memblokirnya. Ini adalah proposal yang cukup bagus. Dan mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengarnya. Ini setara dengan memiliki kartu truf tambahan. Meskipun itu bahan habis pakai, persyaratan untuk mendapatkannya tidak boleh terlalu tinggi. Jadi dia bertanya, berapa lama itu bisa menghentikannya? 10 napas paling banyak, mungkin 3. Nyonya Bing dengan cepat menjawab. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kultivasi Demon Saint Belimo, dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Tepat saat dia hendak menyingkirkan jarum gelap yang mendalam ini, dia ingat bahwa Belimo telah membatasi dirinya sehingga cincin luar angkasanya tidak dapat dibuka. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan canggung. Di mana aku harus meletakkannya? Tanda tanya petik 2. Lady Bing tidak bisa menahan tawa. Itu kelalaian saya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan menanamnya di tangan kamu sehingga akan nyaman bagi kamu untuk menggunakannya. Tetapi saya tidak tahu apakah kamu mempercayai saya atau tidak. Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata, Nona muda, silakan lakukan sesukamu. Tidak mudah baginya untuk mempercayai orang lain. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Lady Bing ini dan berterima kasih atas bantuannya, dia tidak mau mempercayainya. Alasan mengapa dia begitu lugas adalah karena dia yakin bahkan jika dia memendam niat buruk, itu tidak akan terlalu buruk. Dia memang telah disegel oleh Belimo dan kultivasinya telah disegel. Tetapi jiwanya telah dilindungi oleh lotus pemanasan jiwa dan fondasi fisiknya belum menghilang. Bahkan jika Lady Bing ini benar-benar memiliki semacam motif tersembunyi terhadapnya, setelah disegel dalam es selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Lady Bing jelas tidak berharap Yang Kai setuju begitu saja. Jadi dia tertegun sejenak sebelum berkata, kamu harus menanggungnya sebentar. Itu mungkin sedikit sakit. Yang Kai mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk datang. Pada saat berikutnya, jarum gelap mendalam yang melayang di depan Yang Kai sedikit bergetar dan melesat keluar seperti sambaran petir ke pergelangan tangan Yang Kai. Merasakan rasa sakit, Yang Kai merasakan aura dingin di pergelangan tangannya, tetapi dengan cepat menghilang. Yang Kai dengan hati-hati merasakannya dan dapat dengan jelas merasakan ada benda asing di pergelangan tangannya. Tetapi itu tidak berpengaruh padanya, jadi dia segera santai. Melihat ke bawah lagi, dia menemukan bahwa tidak ada satupun luka di pergelangan tangannya, dan tidak bisa menahan perasaan kagum pada metode Nona Muda Bing ini. Pada saat itu, meskipun dia tidak dapat dengan jelas menentukan kekuatan fluktuasi Nona Muda Bing, dia memperkirakan bahwa dia pasti seorang half saint. Melambaikan tangannya dengan santai, Yang Kai bertanya, apakah ini cukup? Cukup, jawab Lady Bing. Sekarang keinginan saya telah terpenuhi. Saya khawatir kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Kamu harus menjaga diri sendiri dan... Pada titik ini, Lady Bing tiba-tiba berhenti berbicara dan kekuatan lembut datang dari patung es, mendorong Yang Kai beberapa ratus meter. Pada saat yang sama, kekuatan pelindung yang telah menutupi tubuh Yang Kai tiba-tiba menghilang. Dan hukum sedingin es bergegas ke arahnya dari segala arah, menyebabkan Yang Kai menggigil tak terkendali saat rambut dan wajahnya dengan cepat tertutup es. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terlalu mendadak bagi Yang Kai untuk bereaksi. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah beberapa ratus meter jauhnya, tanpa sadar menggigil. Tapi segera, dia mengerti mengapa reaksi Lady Bing begitu sengit, karena aura kuat tiba-tiba mendekat dari atas. Meskipun kultivasinya telah disegel, Yang Kai masih bisa merasakan aura Belimo. Orang ini benar-benar berlari sendiri. Benar saja. Sesaat kemudian, sesosok seputih salju muncul di belakang penjara es lantai 18. Yang Kai juga telah bersembunyi di sudut ruangan sejak lama. Seluruh tubuhnya tertutup es dan es. Wajahnya pucat dan bibirnya ungu. Mata indah Belimo menyapu dan melihat sosok Yang Kai. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengungkapkan senyum menggoda.
Pinggangnya sedikit bergoyang saat dia perlahan berjalan ke Yang Kai dan mengangkat kaki gioknya untuk menyentuh betisnya. Apakah kamu mati? Yang Kai meringkuk menjadi bola. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melirik. Sialan kamu, aku tidak akan mati. Bei Limo mencibir. Kamu masih memiliki kekuatan untuk mengutuk? Sepertinya kamu masih jauh dari kematian. Tunggu saja di sini. Jika kamu ingin mati, katakan padaku dan aku akan mengumpulkan mayatmu. Mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan pergi, tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak berhasil pergi karena Yang Kai menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk meraih pergelangan kakinya. Ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia juga tahu bahwa wanita ini datang untuk melihat dia mempermalukan dirinya sendiri dengan sengaja. Mungkin dia masih ingin dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf padanya. Tetapi situasinya berbeda. Tidak peduli betapa tidak bahagianya Yang Kai, dia harus mempertimbangkan jalan keluar. Jika dia terus mendekati wanita gila ini, dialah yang akan menderita. Limo berbalik dan menatapnya. Sudut mulutnya melengkung dengan gaya main-main. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak bisa membicarakannya dengan benar? Mengapa kamu harus begitu sensitif? Dia melirik tangan besar Yang Kai dan berkata, singkirkan tanganmu atau aku akan mematahkannya. Yang Kai dengan cepat menarik tangannya. Dia tidak punya pilihan. Wanita ini mungkin tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi menyiksanya jelas merupakan sesuatu yang dia nikmati. Jadi dia tidak berani mengambil kesempatan untuk mempersulitnya. Dengan gemetar, dia berkata, jangan terlalu banyak. Seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Jika kamu terus mempermalukan saya seperti ini, apakah kamu percaya saya tidak akan mati untuk kamu lihat? Toleransi saya terlalu rendah. Saya tidak tahan dengan keluhan apapun. Petik 2. Bei Limo terkikik dan perlahan berjongkok di depan Yang Kai. Mengulurkan tangan gioknya dan dengan lembut mengangkat dagunya dengan jarinya saat dia tersenyum. Ini hanya waktu yang singkat dan kamu sudah diambang kematian. Bukankah kamu bersenang-senang mengutuk beberapa hari yang lalu? Mengapa kamu tidak melanjutkan? Oh benar. Kamu juga menceritakan kisah yang sangat menarik. Mengapa kamu tidak menceritakannya kepada senior ini? Senior ini juga sangat tertarik dengan cerita itu. Yang Kai memalingkan wajahnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tetapi dipaksa mundur olehnya. Memaksa matanya untuk bertemu dengan matanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tetapi tidak diketahui apa yang dia rasakan. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bei Limo sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, apakah aku cantik? Yang Kai berkedip beberapa kali, tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Pertanyaan ini terlalu besar. Dan saat dia hendak mengatakan, kamu sejelek babi, dia mendengar Bei Limo melanjutkan. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, huff. Ancaman itu jelas dengan sendirinya. Matanya yang sipit dipenuhi dengan cahaya dingin. Cantik, cantik, Yang Kai berkata dengan marah. Meskipun ini adalah kebenaran, hatinya masih dipenuhi dengan keluhan. Dia diam-diam bersumpah. Pelacur kecil, jangan jatuh ke tanganku. Atau aku akan memberimu pelajaran suatu hari nanti. Tuan tua ini pasti akan menanyakanmu 10.000 kali apakah aku tampan atau tidak. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak tampan. Tetapi jika kamu mengatakan saya tampan, maka kamu harus memberi saya alasan. Lalu, dibandingkan dengan Yu Rumeng, siapa yang lebih cantik? Bei Limo bertanya lagi. Hei, jangan memaksakan keberuntunganmu. Apa maksudmu dengan mengajukan pertanyaan seperti itu? Apakah kamu mencoba menipu saya? Yang Kai memelototinya. Jawab dengan jujur dulu, kata Bei Limo sambil dengan lembut menyapukan jarinya ke bibir bawah Yang Kai. Meskipun seluruh tubuhnya dingin, tenggorokan Yang Kai masih terbakar saat dia menelan air liurnya. Keduanya cantik. Bei Limo jelas tidak puas dengan jawaban ini dan memelototinya dengan menawan. Jawablah dengan benar. Jangan coba-coba membodohiku. Yang Kai berkata dengan sedih. Apa gunanya kamu menggangguku? Hubungan saya dengan Rumeng benar-benar berbeda dari kamu. Di hatiku, Rumeng adalah wanita tercantik di dunia. Dan wanita lain bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Tetapi dari sudut pandang pria lain, kamu dan dia seperti anggrek musim semi dan bunga musim gugur. Masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Kecantikan wanita tidak bisa dibandingkan. Tetapi hobi pria berbeda. Seperti kata pepatah, lobak dan sayuran hijau semuanya memiliki minatnya masing-masing. Jika kamu menanyakan pertanyaan ini kepada saudara Baya, dia pasti akan mengatakan bahwa kamu lebih cantik. Saya hanya tidak tahu apakah dia memiliki keberanian untuk menjawab. Petik 2. Hal yang licik, Bei Limo mendengus. Namun, dilihat dari nada dan sikapnya,
Yang Kai tahu bahwa meskipun dia tidak terlalu puas dengan jawaban ini, dia masih bisa menerimanya. Lagi pula, dia benar. Lalu, jika saya ingin kamu meninggalkan Yu Rumeng dan menyerahkan diri kamu kepada senior ini, apa yang akan kamu pilih? Bunuh aku. Yang Kai menegakkan lehernya dan berkata dengan tegas. Bei Limo dengan marah mengetuk kepalanya. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Setidaknya dibandingkan dengan Yu Rumeng, aku tidak lebih buruk. Yang Kai sangat terhormat untuk bisa mendapatkan bantuan dari Sein. Hanya saja tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Kamu harus membunuhku. Bei Limo tersenyum ringan dan berkata, baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Dengan teknik rahasia segel hati pelacur itu, saya khawatir kamu tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri dari pengaruhnya terhadap kamu. Omong-omong, apakah kamu tahu bahwa dia menggunakan kemampuan ilahi alami ras iblis sucubus pada kamu? Perasaanmu padanya semua karena teknik rahasia itu, bukan karena pikiranmu sendiri. Pada hari pertama, Rumeng memberitahu saya tentang hal itu. Tetapi saya pikir bahkan tanpa teknik rahasia itu tidak akan mempengaruhi apapun. Bei Limo tersenyum ringan tetapi tidak berkomentar. Dia perlahan berdiri dan sekali lagi menatap Yang Kai. Berkata, wah, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Berpikir bahwa Yu Rumeng sangat menyukaimu. Sama seperti ratu ini. Dia adalah salah satu dari 12 Saint Iblis di wilayah Iblis. Jadi penglihatannya sangat tinggi. Meskipun kamu tidak biasa, kamu tidak layak mendapatkan perhatian kami. Jika bukan karena Yu Rumeng, ratu ini tidak akan repot-repot menggodamu. Izinkan saya memberi kamu nasihat. Ketika saatnya tiba ketika kamu merasa kehilangan nilai bagi Yu Rumeng, kamu harus pergi sesegera mungkin dan menyelamatkan hidup kamu. Mendengar ini, Yang Kai merasa ada makna tersembunyi di balik kata-katanya dan mengerutkan kening. Apa maksud Sein dengan itu? Bei Limo tersenyum menghina. Bukankah Yu Rumeng memberitahumu bahwa begitu teknik rahasia segel hati digunakan, itu benar-benar tidak mungkin untuk dipatahkan? Yang Kai mengangguk. Dia melakukannya. Ketika Bei Limo mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa kasihan saat dia menatap Yang Kai dengan ekspresi simpati yang luar biasa. Yang Kai bertanya dengan serius, bisakah teknik rahasia ini dipatahkan? Tawa Bei Limo mereda saat dia dengan ringan berkata, sucubus biasa memang tidak bisa memecahkannya. Tapi dia adalah Demon Sein. Jika dia bersedia membayar harga, bagaimana mungkin dia tidak bisa memecahkannya? Dia dapat memotong penekanan teknik rahasia segel hati padanya kapan saja. Atau begitulah menurutku. Selama dia bersedia membunuhmu, teknik rahasia segel hati akan runtuh dengan sendirinya. Penderitaan hanya sesaat dapat ditukar dengan kebebasan seumur hidup. Jika itu saya, apakah kamu pikir kamu akan tetap hidup jika kehilangan nilai kamu? Aku pasti akan mengambil nyawamu. Seorang Demon Sein yang bermartabat terjerat dengan manusia. Seperti apa jadinya? Mendengar ini, wajah Yang Kai memucat. Dia tidak tahu apakah kata-kata Bei Limo itu benar atau apakah dia sengaja mencoba untuk membuat irisan di antara mereka. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kata-kata Bei Limo telah berhasil menusuk duri di hatinya. Bukannya dia sangat memikirkan hubungan Yu Rumeng dengannya, melainkan teknik rahasia segel hati telah lama dipindahkan ke teratai pemanasan jiwa. Efek pengikatan teknik rahasia segel hati padanya pada dasarnya tidak ada, tetapi memiliki efek penekan yang besar pada Yu Rumeng. Meskipun dia tidak bisa membawa Yu Rumeng ke orang asing setelah sekian lama, jika dia benar-benar ingin menyakitinya, dia pasti tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Apa yang perlu dia waspadai adalah apakah Yu Rumeng akan bertindak seperti yang dikatakan Bei Limo. Begitu waktunya tepat, dia akan memutuskan pengekangan teknik rahasia segel hati. Jika memang ada waktu seperti itu, dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Jika tidak, jika Demon Sein bersikeras untuk mengambil nyawanya, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Menatap wajah tersenyum Bei Limo, Yang Kai bergumam, omong kosong. Bei Limo mencibir ringan. Apakah kamu tidak tahu apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Mengapa repot-repot membohongi diri sendiri? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba menakutiku. Itu tidak berguna. Jangan buang waktu kamu. Hubungan saya dengan Rumeng bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyahkan hanya dengan beberapa kata. Petik 2. Bagaimana mungkin Bei Limo tidak melihat kebohongannya? Dia dengan dingin berkata, kalau begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa? Apakah kamu ingin mengambil keperawanannya? Yang Kai tertegun sejenak. Tidak pernah menyangka wanita ini mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tidak bisa menahan cemberut. Apa hubungannya ini dengan apa yang baru saja kamu katakan? Bei Limo tersenyum dan berkata, bagaimana ini tidak berhubungan? Ini masalah besar, N. Biar ku tebak. Karena kamu laki-laki, kamu pasti punya pemikiran seperti itu sebelumnya.
Tapi dia mungkin menolak. Tapi dia tidak menolak tindakan intim denganmu, kan? Terus, Yang Kai menatapnya dengan dingin. Seperti yang dia katakan. Meskipun dia dan Yu Rumeng telah akrab satu sama lain, mereka tidak membuat terobosan besar. Pertama, Yang Kai menahan diri. Bagaimanapun, dia berbeda darinya. Dia memiliki motif tersembunyi untuk menemaninya ke wilayah iblis. Jika mereka benar-benar mencapai titik itu akan sangat merepotkan di masa depan. Kedua, Yu Rumeng tampaknya tidak memiliki niat seperti itu. Bei Limo tersenyum ringan. Jika dia tidak memberikannya padamu, itu berarti dia memberikan dirinya sendiri jalan keluar. Lagi pula, jika dia benar-benar kehilangan keperawanannya kepada kamu, tidak ada jalan untuk kembali. Wanita berbeda dengan pria, bahkan jika saya seperti dia, seorang Demon Saint, saya masih seorang wanita di tulang saya. Bagaimana saya bisa tahan untuk membunuh laki-laki saya sendiri? Mendengar ini, wajah Yang Kai menjadi suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresinya agak galak. Bei Limo melihat ini dan melanjutkan. Jadi jika aku jadi kamu, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kamu bisa tenang. Jika tidak, ketika hari itu tiba, kamu pasti akan menyesalinya. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai menjadi lebih ganas. Tinjunya mengepal erat, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan memelototi Bei Limo, bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu mencoba menakutiku? Bei Limo menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah aku menggertakmu atau tidak? Kau akan tahu di masa depan. Saat itu, jangan menyesal tidak mendengarkan saran saya hari ini. Jika hari itu benar-benar datang dan kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, kamu bisa datang ke sisi ratu ini dan ratu ini akan memastikan keselamatanmu. Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Kata-kata Bei Limo mungkin terdengar menyenangkan sekarang. Tetapi jika hari itu benar-benar datang, dia pasti tidak akan menerimanya. Dia dan Yu Rumeng memang tidak berhubungan baik, tapi dia tidak akan membuat keributan besar tentang dia dan Yu Rumeng. Paling-paling, dia akan menggunakannya untuk bertukar beberapa manfaat dengan Yu Rumeng. Bagaimana mungkin seorang master level Demon Saint memiliki pikiran yang begitu sederhana? Apa yang dia katakan hari ini tidak diragukan lagi agak berlebihan. Jadi meskipun Yang Kai tidak bisa memastikan motifnya, dia yakin dia tidak baik. Mengatakan bahwa dia masih seorang wanita di tulangnya dan tidak tahan untuk membunuh suaminya. Di depan dao besar, dia bahkan bisa memotong darah dan dagingnya sendiri. Jadi apa hubungan romantis itu? Yang Kai tidak lupa bahwa mereka semua adalah iblis. Berpikir demikian, Yang Kai masih menjawab, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Sein atas niat baik kamu. Tetapi saya tidak berpikir hari itu akan datang. Jika Rumeng benar-benar ingin membunuhku, raja ini hanya akan menusuk lehernya. Bodoh, Bei Limo menatapnya dengan jijik.